Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sulistianingsi SPD dari SMP Sidkia Islamic School Kota Bekasi. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan pemahaman saya, kesimpulan saya, dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bermula dari pendidikan tempo dulu, yaitu pada zaman kolonial Belanda. Pendidikan pada era kolonial masih sangat terbatas, di mana hanya kaum tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Di antaranya adalah anak-anak dari para petinggi dan pejabat. Pendidikan pun hanya sebatas baca dan tulis, dan hanya dikhususkan untuk calon pejabat saja atau untuk pegawai yang kemudian akan memakmurkan tuannya. Kemudian melihat ketidakadilan tersebut, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, bertujuan agar semua anak dari berbagai golongan dapat bersekolah dan mengenyam pendidikan. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menjadikan manusia yang merdeka, yang selamat raganya dan bahagia jiwanya, merdeka sebagai seorang individu dan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan prinsip pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dengan semboyannya yang ada 3, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Sedangkan dasar pendidikannya yaitu menuntun sesuai dengan kodrat anak dan berpihak pada anak. Dasar pendidikan yang pertama yaitu menuntun. Artinya, seorang pendidik haruslah juga mampu menuntun anak. Menuntun yaitu mengarahkan anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Di antaranya kodrat alam dan kodrat zaman. Menumbuh kembangkan laku anak yang sudah baik menjadi lebih baik, dan memperbaiki laku anak yang tadinya belum baik menjadi baik. Menebalkan segala sifat positif yang ada pada diri anak, juga melatih mereka sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga menjadikan seorang anak yang merdeka, yang mampu hidup pada kekuatannya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian kodrat anak, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah segala sifat dasar pada anak dan tempat lingkungan anak bertumbuh. Di antara sifat dasar itu yaitu bahwa anak masih dalam tahap bermain dan berjiwa bebas. Sedangkan kodrat zaman yaitu isi dari pendidikan sendiri haruslah mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era digital saat ini. Pendidikan haruslah berpihak pada anak atau berpusat pada anak. Pendidik dengan tulus ikhlas mendekati anak, ikut bermain dengan anak bukan untuk meminta hak dari mereka, tapi untuk berhamba pada anak, menjadikan pembelajaran yang berpusat pada anak, menjadikan anak aktif, dan memberikan mereka ruang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berekspresi dengan bakat minatnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan mencoba merefleksikan diri saya dan perubahan diri saya ketika sebelum mempelajari modul ini dan setelah mempelajari modul ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan dan apa yang akhirnya saya lakukan di kelas saya dan di sekolah saya. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pembelajaran kelas saya ada beberapa kondisi. Yang pertama, pembelajaran hanya difokuskan untuk menuntaskan materi yang begitu padat dan menurut saya harus segera disampaikan. Yang kedua, siswa seringnya sebagai objek pembelajaran yang hanya mendengarkan guru berceramah di depan kelas, dan seringnya mereka bersifat pasif.
Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran hanya masih sekitar anak menjadi bisa untuk memenuhi kriteria ketuntasan minimal saja. Yang keempat yaitu pembelajaran lebih kepada menuntut anak untuk paham, memaksa mereka agar paham apa yang kita sampaikan, meminta mereka melakukan ini dan itu. Yang kelima, jarang sekali memahami kondisi batin anak, karena lebih seringnya hanya mempersiapkan lahirnya ada di kelas. Kemudian yang keenam, jarang sekali menggunakan media yang bervariatif karena tuntutan materi yang memang harus berkejaran dengan waktu. Setelah mempelajari modul ini, maka yang saya akan lakukan adalah yang pertama, mulai memfokuskan kepada perubahan perilaku anak, sebab kompetensi ketercapaian anak berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan karakter masing-masing. Yang kedua, menjadikan pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu dengan memberikan kebebasan dan ruang yang seluas-luasnya untuk membantu mengembangkan kreativitas mereka. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran yang bertujuan untuk anak mandiri dan bebas, mampu mengeksplor bakat minatnya masing-masing, sehingga menjadi pribadi yang merdeka dan berbudi pekerti luhur. Kemudian, pembelajaran bukanlah untuk menuntut anak ini dan itu, tapi pada prosesnya kita justru diminta untuk menuntun anak menjadi mandiri. Yang kelima, lebih mengenal karakteristik anak dengan mendekatinya secara tulus dan ikhlas dan dari hati. Mengenalnya lebih dalam, mulai dari karakter dan latar belakang keluarga mereka. Yang keenam, mencoba media-media interaktif dalam pembelajaran yang menarik dan membuat suasana yang menyenangkan dan interaktif. Akhirnya, pada proses pembelajaran saya di kelas, saya sedikit demi sedikit mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Mencoba menjadi seorang pendidik yang menuntun mereka, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Mendengarkan cerita-cerita mereka, mendengarkan kesulitan-kesulitan mereka, dan kemudian memecahkan masalahnya bersama dengan mereka. Lalu memberikan anak-anak ruang seluas-luasnya untuk mereka bereksplor bakat minatnya mereka masing-masing. Dan dengan bantuan model pembelajaran abad 21, yaitu critical thinking dan problem solving, anak diminta untuk kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga menginspirasi. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Mari menjadi agen perubahan untuk bergerak bersama-sama mewujudkan pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.